Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Yang ketiga adalah untuk zakat hewan Terima kasih ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio di mana saja Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer bersama guru kita, pemateri kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizallahu taala. Salam dan salam semoga selalu curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia yang dengan baik hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dapat Anda dengarkan melalui radio anggota RTVC, relay radio anggota RTVC, diantaranya Radio Mas FM Solo, Radio Tuah FM Riau, Radio MD FM Probolinggo, dan Radio Amuba Pangkal Pinang. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi langsung bisa bertanya langsung bersama Ustadz menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini telah ada bersama kita pemateri kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri yang merupakan wakil merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana antum sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya Hayakumullah. masih bertemu lagi Ustaz ya. Ahlan marhaban. Alhamdulillah. Masya Taib. Allah. Hayakumullah. Seperti biasa Ustaz, di pembukaan ini kita minta berupa nasihatnya sebagai kalimat pembuka. Tafadhol Baik. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Ayolah ikhwah, pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk sedikit menyoroti satu fenomena yang hari ini atau hari-hari ini banyak terjadi di negeri kita, yaitu fenomena pemutusan hubungan kerja atau yang sering disingkat dengan PHK. Banyak orang mengeluhkan, banyak orang yang merintih, banyak orang yang menakutkan atau merasa takut dengan gelombang PHK yang semakin hari semakin terasa. Jumlahnya pun semakin besar. Sebagian orang menganalisa dan mengkhawatirkan akan terjadi resesi ekonomi. Sehingga sebagian orang karena analisa-analisa tersebut mulai ditimpa was-was, ketakutan, seakan-akan dunia telah kiamat atau sesaat lagi kiamat. Saya ingin mengingatkan sejarah yang pernah kita lalui setiap kita melaluinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala seringkali membuat gelombang-gelombang perubahan. Saya katakan gelombang perubahan. Yang gelombang tersebut terjadi terasa menyakitkan ya. Ketika kita mengalami, kita menangis. Tetapi sejatinya itu membawa kebaikan yang besar. Di saat kita berada dalam perut ibu kita, kita hidup bertopangkan dengan asupan gizi, oksigen, darah dan lain sebagainya melalui tali pusar. Ketika kita terlahir, tali pusar itu diputus, dipotong, dan kita pun menangis, menjerit kala itu. Kemudian setelah kita hidup di dunia, berubah pola rezeki yang kita terima. Melalui hidung kita, kita bernafas. Melalui mulut kita, kita mendapatkan rezeki, minum air susu ibu kita. Ketika menginjak umur 2 tahun atau kurang atau lebih sedikit, orang tua kita memutuskan untuk menyapih. Terjadi gelombang perubahan kembali. Kita menangis, merengek, memaksa untuk terus bertahan seperti kondisi kemarin, yaitu menyusu dari ibu. Tetapi ibu kekeh menyapih kita. Kenapa? Karena ibu kita yakin bahwa kebaikan kita, kemaslahatan anaknya, putranya yang tercinta tidak bisa
dikembangkan kalau kita terus menyusu, sehingga harus disapih agar kita mandiri, makan, minum, menikmati berbagai hidangan yang lezat di dunia ini. Ini sekedar contoh bahwa gelombang perubahan, saya namakan gelombang perubahan yang terjadi ketika kita lihat dari sisi yang negatif, memang menyedihkan, menyakitkan, menyebabkan kita merintih, menangis. Tetapi kalau kita lihat dari sudut yang positif, kita lihat setelah gelombang itu berlalu, ternyata kita dapatkan gelombang perubahan itu adalah pilar, itu adalah tonggak, itu adalah pondasi sukses di masa depan. Datangnya rezeki besar, perubahan rezeki yang besar, semula dari tali pusar berpindah ke mulut, ke hidung, semula menyusu, berubah menjadi bisa menikmati berbagai macam hidangan, baik yang pedas, yang asin, yang gurih, yang kecut, yang berbagai macam rasa kita bisa nikmati. Kapan tonggak perubahan itu terjadi? Sejak ibu kita memutuskan menyapih kita, sehingga semakin hari kita semakin bisa menikmati dunia ini. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, mari kita selalu berada di sudut yang positif, menanggapi, merespon, menilai berbagai perubahan yang terjadi. Walaupun di saat terjadi perubahan itu kita merintih, menangis, pedih, sakit, susah. Tapi ketika kita optimis, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sengaja membuat perubahan ini untuk memberi kenikmatan yang lebih besar. Karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, dan ini yang harus kita teladani. Beliau selalu mengucapkan alhamdulillah dalam segala kondisi. Di saat mendapatkan kesenangan, beliau mengatakan alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya kebaikan-kebaikan ini dapat terwujud. Kalau mendapatkan kesusahan, kesedihan, kesempitan, sesuatu yang tidak sesuai dengan selera kita, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, apapun yang terjadi, maka saya bersyukur kepada Allah mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena itu pasti membawa kebaikan. Asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Betapa sering kita membenci sesuatu padahal yang kita benci itu adalah baik. Sehingga di saat kita telah survive, bisa bertahan, ternyata kita perlu sadar bahwa perubahan, gelombang perubahan yang terjadi kemarin sesaat memang terasa menyakitkan, namun ternyata itu adalah membawa beribu-ribu kebaikan. Karena itu mari kita syukuri gelombang resesi ekonomi ataupun krisis ekonomi dan berbagai macam ini kita syukuri. Karena percayalah, ketika kita bersyukur, kita bersabar, kita berhusnudzon, Allah akan datangkan banyak kebaikan di balik hal yang sekilas menyusahkan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, masalah jazakumullah khairan. Nasihat yang bermanfaat sekali di kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, kembali kita mengajak pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio untuk bertanya langsung, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087. Baik, sudah pertanyaan telah masuk Ustaz di meja redaksi Fatwa TV dari Bapak Pendi, namanya di Jawa Barat. Ustaz, saya pedagang kambing akikah dan kurban. Tahun ini tahun pandemi corona, sehingga saya menawarkan hewan kurban domba yang langsung dimasak dan dikemas rapi dengan dibol, katanya di sini direbus kan. Banyak yang mempertanyakan apa dibolehkan Ustaz. Baik, dari Bapak Pendi ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendi di Jawa Barat atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Bapak Pendi dan keluarga serta seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda berkaitan tentang distribusi ataupun pemanfaatan daging korban. Beliau bersabda, kulu wadakhiru watasaddaku. Silahkan kalian menyantap, menikmati hewan korban kalian sendiri, daging hewan korban kalian sendiri. Kulu, makanlah, nikmatilah, santaplah. Wadakhiru, dan silahkan pula kalian menyimpan sebagiannya. Watasaddaku, dan silakan kalian mensedekahkan sebagiannya. Hadis ini bersifat mutlak, ya, tidak dijelaskan dimakan dengan cara apa, disate, dipanggang, direbus, digulai, atau dibikin rendang atau yang lainnya, atau dendeng. Bebas, silahkan dinikmati. Wadakhiru, disimpan, silahkan disimpan dalam kondisi mentah atau matang.
atau disimpan dalam kondisi misalnya didendengkan, jadi dendeng kering, ya, dikeringkan, atau Anda pun boleh bersedekah. Disedekahkan dalam bentuk hidangan masakan yang sudah siap saji atau dalam bentuk daging mentah, semuanya bebas. Tidak ada aturan sebatas yang saya ketahui. Sehingga silahkan sesuai dengan kondisi yang memungkinkan dan mana yang terbaik untuk masyarakat sekitar, terutama para penerima daging tersebut, mana yang lebih mudah dan lebih nyaman bagi mereka, silahkan dilakukan selama hal itu bermanfaat, maka insya Allah tidak terlarang. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya, semoga bisa dipahami. Baik, sudahlah penelpon yang terhubung Ustaz, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Bersama siapa di mana? Ibu Titin, Mas. Sebentar saya kecilin dulu. Dari Bekasi, Mas. Ya, silakan Ibu Titin. Maaf, saya tak kecilin dulu TV-nya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mohon pencerahannya. Dulu saya pernah haji 2004 Pak Ustadz. Baik. Kemudian saat di Arafah itu kan kita di tenda-tenda itu ada selimut Pak Ustadz. Selimutnya itu memang yang punya travel itu ngasih tahu siapa yang mau ngambil selimut silakan dibawa. Iya. Tapi sekarang saya nih baru terpikirkan gini, itu sebetulnya selimut itu kan berarti bukan, itu halal apa enggak ya Ustaz? Artinya Baik. saya terpikir ini sebetulnya barang, walaupun memang yang ngasih tahu adalah yang punya travel gitu loh Pak Ustaz. Baik. Jadi saya terbebani, gimana baiknya saya nih, apa saya mesti mengganti, apa memang itu halal apa enggak gitu. Baik Ibu. Syukran Pak. Sudah cukup? Lahir. Oh iya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ibu Titin di Bekasi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila memang dari Biro Perjalanan Hajinya menyatakan bahwa silahkan dibawa, maka itu sepenuhnya tanggung jawab Biro Haji. Urusan selimut itu milik siapa, itu sepenuhnya tanggung jawab pemilik Biro Haji, karena dia yang mempersilahkan dan dia yang menjalin kontrak dengan perusahaan atau maktab setempat yang menyediakan tenda dan beserta berbagai fasilitas yang ada. Sehingga ketika dia menyatakan silahkan dibawa, maka itu tanggung jawab dari pihak biro, ya, travel yang mempersilahkan. Karena mereka yang membuat kontrak, mereka yang memfasilitasi, sedangkan jamaah itu dia hanya menerima layanan, fasilitas. Sehingga ketika diberi layanan berupa boleh dibawa, maka itu berarti itu halal untuk Ibu Titin bawa, sehingga tidak perlu risau. Karena kalaupun itu ternyata bukan tidak boleh dibawa karena setnya itu pinjam, ya, pinjam yang harus dikembalikan, maka itu tanggung jawab siapa? Biro Perjalanan Haji yang mempersilahkan itu untuk dibawa oleh para jamaah. Wallahu taala alam. Masya Allah, jazakallah khair atas jawaban penjelasannya, semoga bisa dipahami. Udah lama haji Ustaz, masih teringat sekarang. Masya Allah, barakallah. Ya, ayyamallah. Baik, kita berlanjut di pertanyaan berikutnya, Bapak Bambang Ustaz di Sumatera Utara. Baik. Ustaz, hukum tukar tambah perhiasan emas dari yang kecil ke yang lebih besar dengan cara kami hanya menambah kekurangan uangnya, apakah transaksi seperti ini diperbolehkan? Baik. Ya, terima kasih kepada Bapak Bambang atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik, hidayah kepada Bapak Bambang, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Tukar tambah emas ataupun perak, baik dalam bentuk perhiasan ataupun batangan atau yang lainnya, tidak boleh dilakukan secara langsung. Yang harus dilakukan adalah terlebih dahulu dijual barang yang kita tidak inginkan, misalnya rusak atau cacat atau kecil, dijual secara tunai dengan uang. Kalau sudah mendapatkan uang dibayar lunas, maka dengan uang tersebut silahkan membeli emas lain yang diinginkan, baik di toko yang sama ataupun di toko yang berbeda. Tapi bila yang dilakukan hanya tukar tambah saja, kita serahkan emas yang kecil, kemudian kita ambil emas yang besar, kita membayar selisihnya saja, maka ini termasuk riba. Ya, tidak boleh seperti itu, karena transaksi jual beli emas dengan emas itu tidak boleh ada selisih harga. Ya, karena dalam tradisi tukar tambah emas, dari toko biasanya akan menghargai emas yang lama dengan harga yang lebih murah dibanding harga emas yang baru. Tentu ini
tidak dibenarkan secara aturan syariat Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada telepon yang terhubung. Baik, Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Bersama siapa di mana? Dengan Fahri di Bekasi, Mas. Ya, silakan Saudara Fakhri. Silakan Bapak Hari. Oh ya Ustadz, Afwan. Ini mau nanya Ustadz. Ya. Jadi saya kan di pekerjaan ini sebagai digital marketing ya Ustadz. Baik. Saya beberapa waktu yang lalu tuh sedikit berusaha mempelajari tentang hukum-hukum foto itu Ustadz. Ya. Karena sangat bersinggungan setiap hari gitu. Baik. Nah, hukum foto ini kan sekalian minta penjelasannya Ustadz, cuman yang saya pelajarin sih ada khilaf ya, ada yang membolehkan, ada yang enggak. Ya. Karena saya sendiri masih ragu gitu, jadi semenjak tahu itu tuh sementara di pekerjaan saya tuh nggak mengandung unsur foto manusia dulu gitu Ustadz. Karena takutnya yang benar itu yang yang mengharapkan foto gitu. Baik. Jadi intinya saya stop dulu. Ya itu Ustadz, gimana penjelasannya tentang hukum Baik. foto? Sudah cukup? Kalau dipajang gitu Ustadz. Sudah cukup Pak? Kalau yang saya tahu kalau di print terus dipajang di rumah katanya nggak boleh. Nah kalau di internet ini gimana? Itu termasuk dipajang karena kan dipampang gitu Ustaz. Ya, sudah cukup kah? Penjelasannya Ustaz. Cukup Bapak? Sudah cukup Bapak? Ya insya Allah cukup Ustaz. Baik, ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Fakhri di Bekasi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Bapak Fakhri, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Memang para ulama atau banyak para ulama mengharamkan kita menggambar, apalagi menggambar dengan tangan, melukis ya, makhluk hidup yang bernyawa. Adapun ketika kita memfoto, yaitu fotografi, sebagian ulama menganalisa bahwa fotografi itu berbeda dengan gambar tangan. Tetapi secara tinjauan kemajuan teknologi ya, secara IT, sebetulnya memfoto ataupun menggambar secara langsung itu tidak ada perbedaannya, karena intinya bukan masalah gambar itu adalah lukisan tangan ataupun pahatan atau itu adalah hasil fotografi, tetapi haramnya memfoto itu ada beberapa ilah, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah adanya potensi hulu, berlebih-lebihan, kultus terhadap foto tersebut atau patung tersebut ataupun gambar tersebut. Ketika seseorang itu menggambar, memfoto seorang tokoh, kemudian diabadikan, disimpan, maka foto tersebut sangat berpotensi suatu saat akan dimuliakan, diagungkan, dan ini sangat berbahaya. Sehingga kalau ditinjau dari alasan ini, maka tidak ada bedanya antara foto ataupun lukisan tangan langsung ataupun pahatan. Karenanya membedakan antara foto dengan lukisan ini satu, menurut saya juga, hemat saya, adalah satu pola pikir yang terlalu kaku. Sehingga kalau dilihat dari alasan maka sangat tidak relevan. Karenanya hukumnya sebetulnya sama. Namun ketika foto-foto itu telah dikondisikan dengan misalnya dipotong lehernya, dihilangkan wajahnya, maka tidak lagi menyerupai makhluk hidup. Karena salah satu analisa para ulama, dan ini diambil dari dalil ya, bahwa hukuman orang yang menggambar, mematung atau memfoto itu kelak di hari kiamat akan dikatakan kepadanya hidupkan ya. Inna min syirarin nasi adzaban, di antara orang yang paling pedih siksanya kelak di hari kiamat adalah orang yang alladzina yudahuna khalqallah. Orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kalau gambar itu telah dihapus seperti pesan Nabi SAW kepada sahabat Ali, alla amura biqabrin musyarrafin illa tamastu illa sawaituhu, tidaklah aku melintasi kuburan yang dibangun tinggi kecuali aku ratakan, direndahkan sehingga seperti kuburan yang lainnya. Dan juga tidaklah aku melintasi satu surah illa tamastu, tidak melintasi satu gambar atau foto atau patung kecuali aku hapus. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dihapus ini adalah wajahnya, sehingga hilang tanda-tanda sebagai makhluk hidup.
Karena kalau kita memanfaatkan foto, maka kita bisa menggunakan misalnya foto dari belakang, dari samping yang tidak kelihatan wajahnya, atau kan kalaupun dilihat dari depan maka wajahnya dihilangkan atau ditutupi, maka insya Allah tidak lagi bermasalah. Atau sebagian ulama mengatakan dengan dipisahkan kepala dan badannya, karena ketika dipisahkan badan dan kepala, maka itu tidak lagi bisa dianalogikan sebagai makhluk hidup, karena semua makhluk ketika pisah badan dan kepalanya akan mati ya, sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai makhluk hidup. Nah, ketika kita bertugas dalam marketing atau yang serupa, maka kita berarti punya kewenangan untuk mengkondisikan foto-foto tersebut sedemikian rupa agar foto tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syariat dan juga masih memiliki nilai-nilai promosi, memiliki nilai-nilai marketing yang bagus. Sehingga dua kepentingan ini, dua prinsip ini masih bisa kita jalankan ya. Sehingga di sini diperlukan kreativitas dan juga keahlian kita dalam mendesain, membuat desain agar produk periklanan kita atau pemasaran kita itu tetap bagus, laku, menarik, dan juga tidak harus bertentangan dengan syariat Islam. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga Bapak Fakhri di Bekasi bisa memahami. Baik, sekarang kita beralih di pertanyaan berikutnya dari Saudara Firman di Jawa Barat. Ustadz, bagaimana hukum seseorang yang mengambil buah di tanah punya orang, yang dimana orang itu jarang datang ke tanahnya, dan bisa juga dia tidak tahu bahwa mangga di tanah dia itu lagi berbuah, dan untuk menghubunginya susah. Kalau dibiarkan juga mubazir. Gimana Ustaz? Baik ya, dari Bapak Fakhri Firman. Firman ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Firman atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ya, ketika kita memiliki akses untuk sampai kepada pemilik ladang tersebut, maka seharusnya kita minta izin. Dan kalaupun dia datang sebelum pohon tersebut berbuah atau di saat belum siap panen, maka idealnya Anda segera minta izin kepadanya bahwa suatu saat nanti ketika musim panen atau sudah layak untuk dikonsumsi, saya akan ambil, saya akan panen. Atau misalnya ada kerjasama, saya akan panenkan, saya jualkan, kemudian hasilnya kita berbagi. Itu akan lebih fair, lebih baik dibanding kita diam saja ketika sudah saatnya panen baru kita ambil dengan dalih pemiliknya susah untuk dihubungi atau jarang dihubungi atau sulit dihubungi. Ini sebetulnya di zaman sekarang kurang beralasan ya, karena komunikasi saat ini sangat mudah dengan WA, dengan telepon dan lain sebagainya. Kedua, kalau ternyata memang betul-betul orang tersebut tidak ketahuan alamatnya, tidak ada yang tahu datanya, maka buah yang sudah berjatuhan itu halal untuk diambil. Atau kalau Anda hanya sekadar mengambil 1-2 buah untuk Anda konsumsi sendiri, bukan untuk Anda perdagangkan, maka insya Allah itu tidak masalah. Karena dahulu Nabi SAW juga mengizinkan orang untuk mengambil, memetik buah korma yang ada di ladang bagi yang melintas dan butuh karena kelaparan, karena memang sedang haus atau yang lainnya, dia memetik buah tersebut sekedar untuk mencicipi saja, bukan untuk menjadikannya kenyang, apalagi dibawa pulang. Ghairu muttakhidhi khumnatan, kata Nabi. Ya, boleh mencicipinya, mengambil 1-2 buah, bukan dengan membawa kelantong plastik atau minimal dengan bajunya yang dijadikan sebagai alat tampung untuk membawa pulang buah-buah tersebut. Ya, intinya sekali lagi, kalau sekedar yang 1 biji, 2 biji, sekedar untuk dimakan seketika, itu insya Allah tidak masalah. Tetapi ketika dipanen 1 pohon semuanya, apalagi di ladang itu terdapat beberapa pohon mangga, sehingga ketika dipanen semuanya menghasilkan puluhan kintal misalnya, maka ini tidak boleh diambil kecuali atas seizin pemiliknya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kembali kita mengajak bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung, berpartisipasi, bisa menghubungi nomor 0331544687, 0331544687. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Ustaz dari Saudara Ari di Lampung.
Ustaz, bagaimana hukum bekerja di dealer motor sebagai admin faktur yang bertugas untuk proses pembuatan STNK dan BPKB setelah semua proses penjualan baik itu kredit atau cash? Ya. Dari saudara Ari. Ari, ya. Terima kasih kepada saudara Ari atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bekerja di dealer motor atau mobil atau yang lainnya, secara hukum asal itu adalah halal. Apalagi secara de facto, job yang dibebankan kepada Anda, pekerjaan yang menjadi tugas Anda, tidak ada hubungannya dengan praktek riba, ya. Anda hanya sebatas menguruskan proses surat menyuratnya saja, BPKB dan seterusnya, maka insya Allah ini tidak masalah, ya. Beda halnya ketika Anda di divisi pemasaran yang akan menghubungi, memfasilitasi customer, pembeli yang membutuhkan layanan kredit. Padahal faktanya kredit-kredit itu berbunga atau riba. Ketika Anda memfasilitasi mereka, menguruskan surat-suratnya atau menghubungkan, menunjukkan, merekomendasikan, maka Anda terlibat dalam praktek riba. Dan ini tentu tidak boleh. Tetapi ketika transaksinya sudah selesai, sudah terjadi deal antara dealer dengan Anda hanya sebatas menguruskan administrasinya agar timbul misalnya BPKB, STNK dan lainnya, maka insya Allah tidak masalah untuk Anda bekerja di sana. Wallahu taala alam. Masya Allah, berbeda saja antara yang ini. Berbeda tugas, ya. Masya Allah. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Agus Ustadz di Jawa Barat. Ustadz, saya berencana membuka usaha depot air minum isi ulang. Mau tanya hukumnya bagaimana usaha tersebut? Sebab ada yang bilang bahwa usaha jual air itu tidak boleh. Betulkah Ustadz? Baik, dari Bapak Agus. Bapak Agus, ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Agus atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Bapak Agus, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Apa yang dinukilkan oleh Pak Agus bahwa jual air depot, jual isi ulang itu tidak boleh, ini tidak benar, ya. Para ulama membolehkan jual beli air minum, ya. Apalagi air minum tersebut dihasilkan melalui proses yang membutuhkan biaya, peralatan, tenaga, dan lain sebagainya. Maka tidak masalah Anda menjual air minum dalam kemasan atau isi ulang. Adapun hadis Nabi SAW, an-nasu syuraka'u fi thalath, manusia semuanya itu berserikat atau bersekutu dalam 3 hal, yaitu al-ma' air, al-kala rumput, dan an-nar api. Itu maksudnya adalah air yang tak bertuan, air yang berada di ladang, air yang berada di sungai, di laut, atau di sumbernya mata air, atau air yang melimpah, telah melebihi kebutuhan kita. Maka idealnya kita biarkan orang yang ingin mengambilnya dari sumur kita setelah kita memenuhi kebutuhan kita, ya, sehingga sumur tersebut secara de facto ketika tidak diambil atau diambilnya terlalu sedikit, kapasitas sumbernya lebih besar dibanding kapasitas penggunaannya, maka justru sumur itu akan menjadi surut nanti. Lama-lama sumbernya akan mengecil dan akhirnya hilang. Makanya salah satu maslahat dari pemilik sumur adalah bila air tersebut terus diambil, ditimba, digunakan agar sumbernya tetap bisa keluar dengan maksimal dan tidak menjadi mati. Karena air itu ketika dia keluar namun tidak mendapatkan saluran, dia akan berusaha mencari celah lain dan akhirnya sumbernya itu berpindah jalur yang semula ke sumur kita akan ke tempat yang lain yang bisa menjadi saluran dari air yang seharusnya mengalir namun tidak mengalir. Nah, karenanya selama air itu melimpah dari kebutuhan kita dan kita tidak punya kontribusi apapun dalam air itu selain sekedar mungkin pertama dahulu menggalinya atau menemukannya atau membeli ladangnya. Kalau itu sudah tidak kita butuhkan dan dibutuhkan orang lain, kita wajib memberikannya. Tetapi air yang sudah kita ambil, kita proses melalui proses yang membutuhkan biaya, tenaga dan sebagainya, maka itu menurut para ulama boleh diperjualbelikan dan tidak masuk dalam kategori
hadis di atas ya. Karena hadis di atas maksudnya adalah air yang berada di tengah padang pasir, tak bertuan, di sungai, di laut dan yang serupa, atau air yang melimpah melebihi kebutuhan kita. Wallahu taala alam. Masya Allah. Tapi kalau kita buka secara gratis ini lebih bagus ya. Bagi yang mampu, Bagi yang enggak apa-apa. Yang punya emas dibagi-bagi juga boleh gitu. Dan Ustaz pernah dengar itu Khalifah Utsman bin Affan yang masih ada sumbernya, benar Ustaz? Oh, justru hadis itu, kisah itu menjadi dalil bolehnya memperjualbelikan. Ya, ketika Nabi SAW merestui Utsman bin Affan untuk membeli, bahkan menganjurkan, memotivasi Utsman untuk membeli sumur tersebut beserta ladangnya. Kemudian membebaskan atau mewakafkan sumur itu untuk diambil airnya oleh seluruh kaum muslimin. Ini bukti bahwa air itu adalah menjadi hak milik seseorang yang boleh dia gunakan, baik dengan cara diambil airnya atau dijual atau diwakafkan sehingga dia mengambil manfaat berupa pahalanya. Berarti itu air itu milik. Andai air itu bukan menjadi milik dan tidak boleh dijual belikan, saya Utsman tidak mendapatkan pahala dari mewakafkan air ya. Tapi Utsman mendapatkan pahala dari wakaf sumber air tersebut. Ini penguatan dalil juga Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian Bapak Agus di Jawa Barat, semoga bisa dipahami. Baik, sekarang kita pertanyaan berikutnya Bapak Vicky Ustaz di DKI Jakarta. Ya. Ustadz, jika ada perusahaan yang sumber permodalannya dari investasi perbankan komersial ribawi, apakah kita boleh bekerja di situ? Ya. Perusahaannya sendiri tidak bergerak di bidang bisnis yang mudorot, hanya jual beli saja. Ana menganalogikan pada penjualan makanan. Misal ada orang kerja di bank konvensional dan membeli makanan di warung, maka apakah pendapatan pemilik warung jadi ikut haram? Ya. Baik, ya, terima kasih kepada Bapak Vicky di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Urusan pemilik unit usaha atau perusahaan itu mendapatkan modalnya dari utang perbankan, maka itu tanggung jawab dia. Anda sebagai karyawan, Anda sebagai partner boleh untuk berjual beli dengannya, atau sebagai konsumen boleh membeli darinya. Urusan dia membayar riba atau berutang dengan riba itu sepenuhnya tanggung jawab pemilik usaha tersebut. Selama pekerjaan job yang Anda terima itu tidak ada hubungannya dengan praktek riba, tidak ada kaitannya dengan perbuatan dosa yang lainnya, maka apa yang Anda dapat dari pekerjaan itu halal ya. Dan analogi yang Anda sebutkan itu betul, bahwa ketika pembeli mendapatkan uangnya dari pekerjaan yang haram, misalnya menjadi karyawan di bank atau yang serupa, itu urusan dia. Anda sebagai penjual boleh menjual. Boleh menjual, apalagi atau terlebih produk yang Anda jual itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dia yang haram. Ya, tidak mensupport pekerjaan dia yang haram ya. Makanan, pakaian yang dia gunakan sehari-hari, maka tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Disinilah kemudian para ulama menyatakan bahwa harta haram itu ada dua model. Yang pertama haram karena fisiknya, babi, bangkai, darah. Maka ini haram atas semua orang. Yang mendapatkannya dengan cara haram, babi hasil curian ya haram, atau mendapatkannya dengan cara-cara yang baik, hadiah, berburu, itu juga tetap haram. Harta haram kedua adalah harta haram yang diharamkan karena cara mendapatnya. Ya, hasil curian, hasil penipuan, hasil curang, ya, berbuat curang, korupsi, dan lain sebagainya. Ini adalah harta haram, bukan karena bendanya haram, tetapi karena caranya yang haram. Sehingga harta yang didapat dengan cara haram ini kemudian oleh para ulama digolongkan menjadi dua kelompok lagi. Pekerjaan atau harta itu didapat dengan cara-cara yang zalim ya, secara sepihak. Pihak kedua dizalimi, pihak kedua tidak rela sejatinya harta itu berpindah tangan, seperti pencuri, penipu, perampok ya. Harta itu berpindah tangan dengan cara-cara yang tidak direstui, tidak diridhoi oleh pemiliknya. Maka harta ini pun haram untuk Anda beli. Anda tidak boleh menjadi penadah ya. Anda harus menolong saudara Anda yang dirampok, dicuri, ditipu agar bisa mendapatkan haknya kembali, bukan malah menjadi penadahnya. Sehingga Anda tidak boleh menjadi karyawan di tempat dia, memanage hasil curiannya,
mengelola hasil jual ini tidak boleh. Anda harus berlepas tangan dan bahkan berupaya bagaimana harta-harta itu bisa kembali kepada pemiliknya. Harta haram yang kedua adalah bila harta itu didapat dengan asas suka sama suka, rela sama rela. Ya, misalnya orang yang berjual beli khamr, ya, dia jual beli khamr itu haram. Dia tidak makan khamr, tetapi dia menjual khamr. Dia tidak minum khamr, dia menjual khamr, mendapatkan uang. Maka uang itu haram karena itu didapat dari apa? Jasa menjual barang yang haram. Ketika dia menggunakan uang itu untuk beli makanan di rumah Anda, maka Anda boleh menjual makanan kepada dia. Atau dia bekerja di tempat yang haram. Dia seorang karyawan perbankan yang jelas-jelas layanannya adalah layanan ribawi. Kemudian karyawan itu belanja di tempat Anda, di warung Anda, di toko Anda, maka Anda halal melayaninya. Ya, karena keharaman hasil pekerjaan itu hanya berlaku pada orang yang mendapatkannya saja, yaitu mendapatkannya dengan cara yang haram. Adapun orang lain yang mendapatnya dengan cara yang halal, maka halal untuk menikmatinya, termasuk anak istrinya, termasuk para pedagang yang berjual beli kepadanya. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya pertanyaan dari Ummu Hazim di Pekanbaru, Ustaz. Ya. Ustaz, kami punya hutang yang jumlahnya lebih besar dari harga seekor kambing. Tapi temponya tergantung kapan kami bisa membayar. Saat ini kami ada uang yang sebenarnya kami kumpulkan untuk bayar hutang. Tapi kami ingin berkurban, Ustaz. Mana yang lebih afdal kami lakukan ya, Ustaz? Ya. Ya, terima kasih kepada Ummu Hazm di Pekanbaru ya atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam kondisi macam ini, yang lebih utama menurut saya adalah Anda melunasi hutang Anda terlebih dahulu. Karena melunasi hutang itu hukumnya wajib, sedangkan berkorban itu masalah yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu sunnah muakkadah, ada yang mengatakan itu hukumnya wajib. Sehingga mengedepankan amalan yang disepakati itu wajib itu lebih utama dibanding amalan yang diperselisihkan akan kewajibannya. Karena itu saya sarankan Ummu Hazm untuk lebih dahulu membayar hutang, apalagi tadi disampaikan bahwa uang tersebut tidak mudah bagi Ummu Hazm untuk mengumpulkannya. Tapi melalui proses bekerja sekian lama, menabung, menyisihkan penghasilan dari sekian lama, baru bisa terkumpul. Maka akan lebih bijak bila Ummu Hazm terlebih dahulu membayar hutang dibanding berkorban. Wallahu taala alam. Sedikit tambahan, bagaimana misalkan yang berhutang ini punya pekerjaan tetap dan gajinya tetap gitu, kira-kira bisa gitu. Apalagi seperti itu, penghasilannya tidak berubah ya, dia hanya dari gaji saja. Untuk membayar utangnya aja dia harus nyisihkan sedikit demi sedikit dari gaji dia. Artinya tidak ada potensi pertambahan penghasilan. Sehingga akan lebih bijak bila dia betul-betul lebih mendahulukan yang wajib ya, yaitu membayar hutang. Wallahu a'lam. Baik, masalah jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Ummu Hazm di Pekanbaru, semoga bisa dipahami. Dan sudah ada penelpon yang terhubung, saat kita coba sapa. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Eko di Banjarmasin, Mas. Ya, silakan Pak Eko. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Eko. Begini Ustaz, terkait dengan jual beli dengan menggunakan LC ya Ustaz ya. Ya. Letter of credit Pak ya, LC ya. Betul, letter of credit. Terkait dengan serah terima barang. Baik. Ini perusahaan kami ini menjual barang-barang yang sifatnya curah, jadi bisa puluhan ton di situ Ustaz. Nah, kemudian pembelinya ini dia tidak selalu end user, tapi bisa saja dia trader. Ya. Nah, ketika trader ini membeli barang ini kan dia langsung kirim ke pembelinya dia, Ustaz. Betul. Kita langsung kirim ke pembelinya si trader, bukan ke tradernya ini. Nah, ini terkait serah terimanya ini gimana? Selama ini kan kita polanya seperti Ustaz. Jadi dari trader beli ke kita kirim langsung ke end usernya. End usernya, ya. Ya, demikian saja Ustaz. Baik, Pak Eko. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Eko di Banjarmasin atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak Eko, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bagi penjual tidak ada masalah dalam hal ini karena Pak Eko menjual barang yang Bapak Eko miliki.
kepada pembeli, baik pembeli itu adalah end user, pengguna langsung yang akan menggunakan produknya, atau dia adalah seorang trader ya, seorang penjual trading ya, dia akan jual lagi kepada orang lain yang sudah menjalin komitmen berjual beli sebelum trader ini berjual beli dengan Pak Eko. Maka secara hukum ini tidak masalah ya. Urusan mereka nanti berjual beli secara non tunai, kredit, itu sepenuhnya tanggung jawab end user dengan trader tersebut, bukan dengan Pak Eko. Bagi Pak Eko halal untuk menjual barang tersebut ya, baik kepada end user ataupun kepada tradernya. Demikian pula penggunaan LC ketika Pak Eko menjual barang dan ternyata pembeli melakukan pembayaran dengan skema LC, maka ini juga tidak masalah ya. Urusan pembeli mendapatkan LC tersebut dengan platform perbankan, cicilan atau dana yang di-cover oleh bank, hasil utang dari bank, maka itu juga urusan pembeli, bukan urusan penjual. Yang penting Pak Eko menjual barang yang Pak Eko miliki kepada konsumen dengan cara-cara yang halal, tidak ada bunga atas keterlambatan, tidak ada denda keterlambatan, maka insya Allah apa yang Pak Eko lakukan dan apa yang Pak Eko dapatkan itu insya Allah halal. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Bapak Eko di Banjarmasin, semoga bisa dipahami. Baik, sekarang pertanyaan dari Muhammad Alwi di Pekanbaru, Ustaz. Ya. Ustaz, uang jaminan hari tua saya di BPJS Ketenagakerjaan cair 10.700.000. Maka berapa persen yang harus saya sedekahkan, Ustaz? Bapak Alwi. Ya, nam. Ya, terima kasih kepada Bapak Alwi di Pekanbaru atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Bapak Alwi, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Uang jaminan masa tua, JAT ya, jaminan masa tua. Ini tidak masalah untuk digunakan karena sejatinya itu adalah hibah ya. Itu adalah dana kita yang dipotong setiap bulan, disisihkan dan ditambahi oleh perusahaan kita atau instansi kita. Maka dana tersebut secara hukum halal. Adapun dana tersebut ya, sebelum cair kepada kita, dikembangkan, dikelola oleh BPJS atau yang lainnya agar bisa berkembang dan bertambah, maka itu bukan tanggung jawab kita, itu tanggung jawab perusahaan. Intinya secara undang-undang, secara legalitas, karyawan memiliki hak untuk mendapatkan jaminan masa tua ya, yaitu mendapatkan sejumlah dana yang bisa dia gunakan untuk menjamin, memberikan kepastian bahwa di masa tua, di periode purna bakti, seorang karyawan mendapatkan dana yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk mempertahankan hidupnya, menjamin kesejahteraannya di masa-masa yang telah senja tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, soal berikutnya dari Ibu Imelda yang salah seorang anggota grup WA di Rosa Islamiyah, Ustaz, di Pekanbaru. Ustaz, pertanyaannya, apa hukumnya meminjamkan uang yang dipinjamkan kepada kita? Meminjam uang? Meminjamkan uang yang dipinjamkan kepada kita. Baik, ya. Terima kasih kepada Ibu Imelda di Pekanbaru atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Meminjamkan kembali uang yang kita dapat dari pinjaman, yaitu kita berhutang kepada A misalnya, setelah kita berhutang, uang itu kita hutangkan kembali kepada si B. Maka semacam ini tidak masalah, boleh-boleh saja. Baik tempo pinjaman dari A itu jatuhnya lebih cepat atau lebih lambat dari tempo pinjaman kepada si B. Karena secara prinsip, dana yang kita hutang dipinjamkan kepada kita itu secara sah telah menjadi milik kita. Sepenuhnya kita berwenang untuk menggunakan dana tersebut sesuai yang kita inginkan. Ya. Untuk kita belanjakan atau untuk kita investasikan atau untuk kita hutangkan kembali kepada orang lain dengan tempo yang lebih pendek atau tempo yang lebih panjang, maka tidak masalah selama pada kedua utang piutang tersebut, pada kedua akad utang piutang tersebut tidak ada praktek riba. Kita berutang kepada A juga tidak pakai riba, kita mengutang kepada si B juga tidak ada ribanya. Maka
bebas kita melakukan dua hal tersebut. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita bacakan soal dari saudara Fahrul di Jawa Tengah, Ustaz. Ya. Ustaz bertanya terkait hukum melakukan penggalangan dana terhadap satu musibah yang dilakukan di jalan atau di lampu merah. Bagaimana pandangan Islam, Ustaz? Ya, saudara Fahrul. Fahrul, dan solusinya bagaimana, Ustaz? Ya, terima kasih kepada saudara Fahrul di Jawa Tengah atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Menggalang donasi di lampu merah, di jalan-jalan, di tempat-tempat umum untuk membantu saudara kita yang sedang terkena musibah, itu satu niat yang baik, suatu amalan yang baik. Namun kadangkala mengganggu pengguna jalan yang lain, ya, mengganggu pengguna jalan yang lain. Namun ketika itu bisa dilakukan tanpa harus mengganggu pengguna jalan, tanpa harus mengganggu kenyamanan saudara-saudara kita yang beraktivitas, maka tidak masalah. Itu suatu hal yang bagus. Karena itu kita mengajak saudara kita sesama kaum muslimin, masyarakat luas untuk apa? Untuk berempati, menolong, membantu saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Karena itu semangat untuk menolong orang lain bukan menjadi alasan untuk menyusahkan orang lain, ya. Saudara kita susah bukan berarti alasan untuk menjadikan orang lain menjadi susah. Kalau kita mampu menolong dengan cara yang baik tanpa menyusahkan orang lain, maka baik. Itulah yang harus dilakukan. Karena itu pikirkan bagaimana caranya tanpa harus menyusahkan atau mengganggu kenyamanan orang yang beraktivitas, kenyamanan orang yang berlalu lintas, apalagi sampai menyebabkan Anda merasa atau menjadi terancam keselamatannya karena kendaraan yang berlalu lintas Anda masih di tengah jalan. Ini tentu sangat berbahaya, ya, dan juga mengganggu kenyamanan lalu lintas. Karena itu solusinya adalah pikirkan bagaimana caranya, misalnya Anda dari pinggir jalan tanpa harus ke tengah jalan misalnya, atau misalnya Anda yang lebih kreatif dan inovatif membuat aplikasi, menggalang donasi secara online tanpa harus mengganggu kenyamanan orang lain, atau di grup-grup WA, itu yang lebih profesional, ya, yang akan menjadikan praktek penggalangan itu tidak mengganggu kenyamanan siapapun. Dan saya menyarankan siapapun yang ingin berdonasi, menggalang donasi untuk menyantuni atau meringankan beban saudara kita yang ditimpa musibah, hendaknya jangan menggunakan rekening pribadi. Karena itu bersinergilah dengan yayasan-yayasan sosial, lembaga-lembaga sosial yang sudah ada, lembaga-lembaga tanggap darurat yang sudah ada, yang mereka memiliki rekening-rekening yang formal, bukan rekening pribadi. Karena ketika donasi itu menggunakan rekening pribadi, potensi disalahgunakan. Potensi yang berdonasi lupa untuk menyampaikan pemberitahuan, sehingga dana itu akhirnya tercampur dengan dana pribadi, akhirnya digunakan oleh pemilik rekening tersebut. Apalagi bisa jadi ada sebagian orang yang memanfaatkan kesempatan ini menggunakan broadcast yang Anda sebar atau kegiatan yang Anda buat untuk di-replace, ya, diganti nama rekeningnya dengan rekening orang lain, ya. Orang mengira itu adalah untuk sosial, ternyata itu adalah oknum yang mencari keuntungan personal, keuntungan pribadi. Untuk ini tidak tepat, ya. Karenanya saya sarankan kalau memang Anda memiliki semangat, ya, gunakanlah rekening-rekening yang itu formal, lembaga-lembaga sosial atau yayasan-yayasan yang memiliki rekening yang sudah resmi, sehingga namanya bukan nama perorangan tapi nama lembaga ataupun yayasan, yang itu lebih bisa dipertanggungjawabkan penyalurannya, penggalangannya, dan juga pemanfaatannya. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan kembali soal dari media sosial Fatwa TV dari Bapak Adrial di Jambi, Ustaz. Bapak Adrial, ya. Adrial, Ustaz. Apa hukumnya menerima hadiah dari bank konvensional? Ya, terima kasih kepada Bapak Adrial di Jambi, ya, atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak Adrial, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam dunia perbankan tidak ada makan siang gratis. Hadiah, betul-betul hadiah yang tujuannya untuk menjalin hubungan baik, persahabatan baik tanpa ada ikatan sebelumnya. Hadiah-hadiah yang dibagikan di perbankan-perbankan itu biasanya adalah hadiah yang diberikan kepada nasabahnya.
karena dia memiliki dana, menyimpan dana di rekening perbankan tersebut, atau bertransaksi menggunakan layanan bank tersebut. Sehingga sejatinya itulah promosi agar Anda terus menyimpan dana di bank tersebut dan tidak menarik dananya dari bank itu. Sehingga karena rekening perbankan itu oleh para ulama dikategorikan sebagai piutang, karena dana Anda itu adalah piutang perbankan. Ya, Anda mengutangkan sejumlah dana atau menyimpan dana yang itu dijamin pasti kembali utuh, tidak berkurang sedikit pun, dan perbankan bebas sebebasnya menggunakan dana Anda, maka inilah para ulama dikategorikan sebagai piutang, ya. Sehingga apapun keuntungan yang Anda dapat, misalnya hadiah, undian, bunga, maka itu semua adalah riba. Karena Rasulullah SAW dalam hadis Fudhalah bin Ubaid menyatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Karenanya tidak boleh Anda menerima, dan kalau memang terlanjur didapat atau diberi, maka salurkan hadiah itu kepada orang yang membutuhkan dalam rangka berlepas diri dari harta haram, bukan dalam rangka bersedekah. Wallahu taala alam. Bagaimana misalkan kalau kita bukan termasuk nasabah, Ustaz? Ya. Misalkan Kalau yang terjadi bukan nasabah, di setiap perusahaan itu ada namanya dana CSR. Ya, dana-dana yang memang digunakan, diharuskan bahkan oleh pemerintah, setiap perusahaan itu menyalurkan sejumlah atau sekian persen dari keuntungannya untuk membangun komunitas atau masyarakat, habitat di sekitar tersebut, atau masyarakat di sekitar perusahaan itu. Sehingga kalau itu betul-betul dana semacam dana CSR ataupun dana sosial yang tidak ada ikatan sama sekali, catatannya tidak ada ikatan, juga tidak ada reward berupa promosi, balas budi dengan berupa promosi misalnya, atau mengabdi ikatan dinas, ini betul-betul dana yang diberikan murni tanpa ikatan sama sekali, tanpa syarat, maka insya Allah tidak masalah, ya. Karena keharaman harta riba itu bukan karena hartanya, bukan karena fisiknya, tetapi karena cara mendapatnya. Sehingga ketika sebagian masyarakat mendapatkannya dengan cara-cara yang halal, itu betul-betul hibah dari bank kepada masyarakat misalnya, sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap masyarakat sekitar, maka tidak masalah menerima. Catatannya tadi tidak ada syarat ataupun ikatan, ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita bacakan soal dari Bapak Sihabuddin namanya, Ustaz, di Jawa Barat. Sihabuddin. Ustaz, terkait muamalah, apa ya hukumnya menggunakan marketplace later untuk berbelanja? Marketplace tersebut adalah bentuk uang elektronik pinjaman bagi pengguna aplikasi tersebut dan akan dibayar setiap awal bulan dan tunai, dan berlebih jika dicicil. Ya, terima kasih kepada Bapak Syihabuddin atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Mendapatkan hutang dengan pembayaran yang lebih, alias kita berutang 100.000, kembalinya 110, maka ini adalah riba. Baik itu di offline ataupun online, dengan aplikasi atau tanpa aplikasi, elektronik atau non-elektronik. Selama hutang 100 kembali 110 misalnya, maka itu adalah riba, ya. Itu adalah riba dan tidak boleh. Memang sekarang di berbagai marketplace disediakan fitur pembelian dengan kredit, ya. Nilai 100.000 rupiah, kita cicil selama 1 bulan, setiap harinya 3.000 rupiah misalnya. Ini secara praktek di masyarakat memang banyak terjadi, ya. Maka kita memang mendapatkan kemudahan, tetapi itu adalah praktek-praktek riba, ya. Kita jangan tergiur dengan image bahwa ini ringan, mudah, cepat, dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah dosanya, betapa besar dosa yang harus kita pikul kalau kita terlibat dalam praktek riba. Rasulullah SAW telah menegaskan, la'anallahu riba, Allah melaknat riba, yang memungutnya, yang membayarnya, yang menjadi saksinya, dan juga menjadi juru tulisnya, semuanya dilaknati. Kemudian kata Nabi, dosa mereka sama besarnya. Karenanya saya sarankan, kalau memang belum mampu, biasakan menabung,
biasakan merencanakan pembelian dan pengadaan barang sehingga kita tidak terjerembab dalam praktek-praktek riba semacam itu. Wallahu taala alam. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban penjelasan Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Mungkin kita bacakan satu lagi Ustaz. Baik. Di sisa waktu yang ada dari Bapak Siswo di Sumatera Selatan. Siswo ya. Baik. Ustaz, ana memiliki satu kapling 2 hektar kebun sawit plasma join dengan suatu perusahaan yang diurus oleh suatu kelompok dan diharuskan ikut dalam koperasi unit desa simpan pinjam, di mana KUT tersebut masih menjalankan sistem riba dan sudah pernah saya usulkan untuk menjadi yang koperasi syariah, tapi masih belum berubah. Sikap apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya, terima kasih kepada Bapak Siswa atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik daripada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau Anda sudah mengetahui bahwa sistem koperasi yang ada di masyarakat masih sering menggunakan skema-skema riba, meminjam yang berbunga, maka solusinya adalah kalau memang Anda tidak bisa keluar, Anda tidak bisa merubah, Anda jangan pernah meminjam dari koperasi tersebut. Anda membeli saja boleh. Anda memanfaatkan fasilitas yang didapat karena Anda bagian dari koperasi, misalnya mendapatkan pembiayaan, pembelian bibit yang lebih murah, mendapatkan layanan konsultasi dan lain sebagainya, maka tidak masalah ya. Tetapi sekali lagi jangan Anda berhutang atau membeli barang dengan fasilitas kredit, karena ketika menggunakan fasilitas kredit Anda pasti akan terkena riba. Anda harus membayar lebih. Dan karena Anda sebagai anggota koperasi, biasanya Anda akan mendapatkan SHU, sisa hasil usaha di akhir tahun. Maka jangan ambil hasil SHU tersebut, karena SHU itu sebagiannya atau bahkan bisa jadi mayoritasnya didapat dari pembiayaan yang berbunga, sehingga tidak halal untuk Anda dapatkan. Allah taala alam. Jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Bikin yang bertanya semoga bisa dipahami, dan sepertinya pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas waktu dan penjelasannya. Sudah banyak soal yang kita jawab. Masya Allah, alhamdulillah. Dan sisa-sisanya semoga bisa di pertemuan berikutnya. Bi'inillahi azza wa jalla. Jazakumullah khairan. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio rahimakumullah, telah berakhir sudah acara kita pada kesempatan ini. 1 jam kurang lebih bersama guru kita, Ustaz kita yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan telah masuk atau telepon yang terhubung bersama kita. Dan terus ikuti acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan setelah ini pukul 5 sore waktu Indonesia Barat akan live di studio Fatwa TV Jakarta dengan tema fikih praktis ilmu waris bersama Ustaz Nizar Sa'ad Jabal. Dan terus saksikan acara live Fatwa TV dan secara semua program yang ada di Fatwa TV. Ini dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita coba dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.